sangat bangga, sangat bersyukur bahwa kalian bisa saling berbagi informasi, saling mengedukasi, dan juga saling sharing ya kepada adik-adik kelas. Miss bangga sekali bahwa alumni kita mau berbagi ilmu dan berbagi cerita dengan adik-adik kelas. Selamat dimulai acaranya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Miss Yu ya. Karena secara resmi webinar ini sudah dibuka ya. Halo, selamat pagi semuanya. Terima pagi. kasih udah. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih udah ngundang untuk berbagi pengalaman di sini. Suka duka selama 3 tahun di SMA dulu. Itu pengalaman pertama saya masuk ke Sekolah Nasional Plus waktu itu ya. Ya jadi ya selama saya di SMA yang cukup banyak belajar mulai dari segi bahasa Inggris waktu itu ya. Terbiasa untuk komunikasi bahasa Inggris di dalam kelas. Terus juga saya juga belajar tentang organisasi. Sebelum masuk SMA saya belum pernah bergabung dengan OSIS atau organisasi sejenisnya. Saya belajar di SMA itu dasar-dasar tentang organisasi, mimpin, koordinasi sama orang lain. Dan juga di satu pihak lagi juga balance ya dengan kegiatan akademis, jangan sampai sekolah juga tertinggal. Dan juga pengalaman positif saya karena dari SMA 1 waktu itu sudah diizinkan untuk memilih penjurusan IPA IPS, saya sendiri secara sukarela milih IPS, jadinya sudah terarah ya tujuan saya. Di 3 tahun itu pelajaran yang saya ikuti juga seperti yang saya minati, dan itu yang tentunya berguna untuk dipakai di kuliah selama 4 tahun ke depannya. Selama masa SMA itu saya anggap itu serius, jadi dasar-dasar yang dipakai di SMA itu terus terbawa sampai kuliah. Saat ini saya udah sambil menunggu proses disertasi di satu uni di Kanada, saya juga sambil bekerja. Jurusannya lebih, bidang pekerjaan saya lebih ke manajemen pendidikan ya, administrasi manajemen pendidikan, itu juga kembali saya aplikasi ilmu yang saya pelajarin waktu S2. 20 tahun yang lalu saya masuk SMA Jubilee actually. Jadi udah lumayan lama, dan ini bikin saya mengenang banyak memori-memori indah ya dengan guru-guru, teman-teman, dan lain-lain. Benar-benar pengalaman yang saya sangat grateful about. Saya lulus dari Jubilee itu tahun 2004 ya, dan saya waktu itu decide untuk lanjut ke Singapura. Waktu itu senang banget diterima di NTU, Nanyang Technological University. Saya ngambil jurusan Actuarial Science. Jadi mungkin mengenang sedikit ya masa-masa di Jubilee. Saya happy banget mendapat kesempatan untuk bersekolah di Jubilee, gedung lama. Banyak sekali, walaupun gedungnya jauh lebih kecil dari sekarang, cuman memorinya sangat melekat ya. Karena di Jubilee itu saya diajarkan banyak nilai-nilai bukan cuma akademis, tapi berorganisasi, ada OSIS, ada CCA ya, CCA atau ECA. Lalu saya juga bergaul dengan teman-teman sekelas. Waktu itu kelasnya cuma IPA 1, IPS kalau nggak salah 2. Jadi di kelas saya tuh sekitar 30 orang, jadi deket banget ya. Something yang saya belajar banyak tentang nilai-nilai sosial, pergaulan, dan juga karakter building. Itu yang paling penting ya teman-teman. Do what you love what you do. Dalam pekerjaan, dalam belajar, dalam memilih penjurusan kuliah. Do what you love what you do. Ya, jadi kita harus tahu ya purpose kita tuh apa, passionnya yang bikin hati kamu tergerak tuh apa. Gimana sih cara mendapatkan tahu passion kita atau why kita apa? Jawaban saya singkat, cari aja terus. Keep discovering until you find one. Keep discovering, dan ketika kamu udah mendapatkan sesuatu yang kamu cinta banget, put in the whole commitment. Hard work, kamu harus benar-benar all out sekali di bidang itu, karena dari situlah kamu akan mendapatkan mungkin hasil yang sangat baik. Life itu sebenarnya trust game ya, masalah bisnis kepercayaan. Jadi don't ruin your reputation karena satu hal or another, tapi you have to keep your reputation atau trust. Saya akan menutup ini dengan satu quote dari Alchemist, buku Paul Coelho. When a person really desires something, all the universe conspires to help that person to realize his dream. Ketika kamu pengen sesuatu dan kamu tuh benar-benar totalitas di situ, seluruh dunia, seluruh universe akan bantu kamu. Setelah saya berpengalaman bekerja, ternyata saya ingat-ingat lagi pengalaman saya di sekolah. Itu penting banget.
di zaman-zaman SMA ya waktu itu, wah dulu keren nih Jubile, pelajarannya ada 2 bahasa, meskipun kita waktu itu cuma nasional plus, kita dapat pelajaran dalam 2 bahasa dan kita beli buku dalam 2 bahasa. Yang ada hal yang menarik yang di pengalaman di Jubile itu ada locker sendiri. Itu hal-hal kecil yang sebetulnya keren nih, ada locker nih. Kayak mungkin bagi kalian sekarang itu hal yang biasa ya, tapi dulu itu hal-hal yang sangat-sangat luar biasa gitu. Ada locker, kita bisa simpan buku, dan sekolahnya beken. Jubil itu sekolahnya beken. Waktu itu sekolahnya beken, keren banget. Pengalaman kami di sekolah Jubil ya, banyak sukanya sih sebetulnya di gedung-gedung lama itu, karena kita punya kelompok komunitas yang kecil, dan komunitas ini dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu nggak berubah. Ya mungkin ada 1-2 orang yang masuk ataupun keluar, tapi komunitas kita, bonding kita itu sangat-sangat bagus. Ada satu sekolah yang dari kelas 1 SMA, itu langsung sudah ada pembagian IPS dan IPA. Jadi orang tua saya ceritakan ke orang tua saya langsung memasukkan saya di Jubile kan gitu kan. Kita lanjut pembicara keempat, Maureen. Pertama, kata-kata kunci dulu buat adik-adik semua. Positive mindset is the key. Jadi jangan pernah langsung mikir, kayaknya gue nggak bisa deh, kayak gue nggak mampu deh, jangan. Kita harus positif. Apapun itu pasti kita bisa asalkan kita usaha. Ini dulu aku dari awal masuk SMA udah langsung pilih jurusan IPA. Dan kenapa jurusan IPA? Karena aku mau masuk psikologi. Kenapa mau masuk psikologi? Because I want to know more about people. Karena people itu tuh beraneka ragam ya, macem-macem. Di Jubil ada pelajaran tambahan psikologi, itu aku seneng banget, itu menarik banget. Terus zaman SMA, sama kayak Koko dan Cici, diajarin banget untuk kerja sama temen. Aku waktu tahun aku itu SMA kelasnya dari kelas 1 sampai lulus tidak dirubah. Jadi itu aja terus. Dan sampai saat ini ikatan hubungan antara teman baik yang sekelas maupun teman lain kelas itu masih terjalin sampai sekarang. Dan yang paling menarik itu, yang paling aku suka adalah proyek terakhir di kelas 3. Disuruh bikin film IL. Itu posternya ada di bawah kanan. Dulu posternya dipajang di sekolah. Itu merupakan proyek paling seru yang pernah aku alamin selama sekolah ya. Karena, dan dari situ juga aku mengetahui kalau, ternyata aku suka ya bikin video, bikin konten, bikin proyek seperti ini aku suka. Dari situlah aku tahu. Jadi dari zaman SMA itulah kita bisa discover ourselves. Dulu Jubile nggak ada toilet untuk disabilitas. Begitu aku mau masuk, mereka sediakan toilet disabilitas. I am proud of you all. Karena untuk berada di sini, detik ini, itu kalian sudah berjuang. Belajar setengah mati sebisa kalian. Dan kalau kalian bisa sampai detik ini, kalian pasti bisa lebih lagi. Maju lagi. Jadi jangan pernah puas sama apa yang kalian dapat. Tetap maju terus, raih terus apa yang kalian mau. Gapai cita-cita kalian semua ya guys. Saya udah punya cita-cita untuk jadi dokter tuh sebenarnya dari kecil. Dari saya SD kelas 4 itu saya udah menentukan oke, nanti harus jadi dokter. Dan itu yang jadi image, yang jadi gambaran di otak saya sehari-hari yang mungkin udah menjadi bawah sadar ya, bahwa saya harus mempertahankan prestasi untuk bisa jadi dokter. Akhirnya saya waktu itu dari Jubile, masuk ke Jubile di junior high school itu saya peringkat ketiga tertinggi di angkatan. Di SMA itu peringkat kedua tertinggi di angkatan. Tapi di Jubile ini anaknya pembawaannya itu santai. Jadi walaupun waktu itu saya masuknya ke kelas intensif yang 2 tahun lulus ya, itu benar-benar gurunya tetap membawakan pelajarannya juga santai, tetap masuk dan maksudnya nggak terkesan buru-buru karena ngejar materi. Teman-temannya juga enak. Jadi walaupun cuma 2 tahun, tapi kesannya mendalam. Benar-benar itu pengalaman dari Jubile itu indah lah untuk dikenang. Bahkan sekarang pun walaupun belum lama lulus udah kangen, pengen rasanya balik lagi ke sekolah, ketemu sama guru-guru, ketemu sama teman-teman. Saya merasakan bahwa diam-diam aja itu nggak cukup. Mau jadi dokter diam-diam aja itu mau jadi kayak gimana? Emang waktu ditanya pasien cuma terus cuma ngasih obat terus selesai? Enggak. Semuanya itu adalah ilmu soft skill
semuanya itu people skill, dan itu didapatkan waktu saya berorganisasi. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang udah ikut OSIS, udah yang ikut organisasi, itu bagus banget, tetap kembangin. Dan jangan lupa di kuliah itu juga tetap dilakukan, karena kita nggak bisa tuh yang cuma kuliah pulang. Tadi saya ingat sebuah kata dari kakak Kevin, kuliah pulang. Dulu anak saya itu sekarang kuliah di USU Fakultas Hukum. Dari SMA itu sibuk di OSIS. Jadi waktu masa dia kuliah sekarang di USU di hukum itu, Pak, saya bukan tipe orang kuliah pulang, tapi nggak ngomong kuliah pulang, bilangnya kupu-kupu. Saya bukan tipe kupu-kupu, Pak, yang kuliah pulang. Saya teringat nih kata-kata Kevin nih. Makanya di USU pun dia sibuknya setengah mati. Kuliah, organisasi, kuliah, organisasi. Nah, kalau misalnya kuliah organisasi itu ada namanya juga loh, Sir. Apa itu? Apa tuh? Pura-pura. Kuliah rapat. Panjang waktu, Ibtu Ari, silakan untuk sharing. Nama saya Arya Bistiantoyo, pangkat saya Inspektur Polisi 1, pekerjaan saya Polri. Saya alumni Jubile tahun 2010. Dulu saya dari kelas IPA intensif. Sedikit ini gambaran tentang kehidupan di Jubil. Sebenarnya nggak kayak yang Sir Guritno ngomong ya, kalau saya dibilang anaknya diam-diam juga. Cuman saya males cari masalah sama guru, tapi rusuh sama teman. Seperti yang ini, yang bisa dilihat, ya pada dasarnya sama kayak zaman sekolah dulu. Saya bisa, walaupun kelas intensif yang ujian aja setahun tuh bisa berapa kali gitu kan, tapi masih bisa ikut kegiatan lain, masih bisa tuh ngeband waktu kegiatan HKSJ ini sama band. Dulu saya punya band namanya OSS, Old School Serenade. Terus habis itu juga masih bisa ikut funpack, ikut kegiatan lain, bahkan dulu terlibat dalam Dasawarsa Jubile yang ke-10 di Mega Glodok Kemayoran. Jadi jangan pernah berlebihan menanggapi sesuatu, entah itu sedih, entah itu bahagia, tapi cobalah menjadi manusia bijak dengan cara, oh kalau gue senang, gue harus sadar nih, gue nggak boleh terlalu euforia, ini bahaya. Ini bisa jadi sumber kejatuhan gue. Kalau gue sedih, waduh, sial nih gue begini. Tapi ingat, pasti ada sesuatu yang ada sesuatu hal baik yang akan membuat lo bangkit dan menjadi sukses. Gue dulu di Jubil terkenal karena cuman gue di angkatan gue yang mau jadi polisi. Cuman gue nggak peduli. Orang bilang apa, wah nanti kalau gue ditilang ini ya, gue nggak peduli. Bilang, wah nanti gue kasih 50.000, gue nggak peduli. Gue pengen jadi polisi, gue kejar itu. Dan puji Tuhan, gue nggak pernah terima duit kayak begitu.